Enggak ada suaranya, Mbak. Halo? Halo, Pak. Ini enggak ada suaranya. Oh, dimulai belum ya? Aku nggak usah pakai ini aja deh. Halo, Pak. Ya. Dengar suara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Gimana? Dengar. Terdengar, ya, jelas. Terdengar. Hostnya siapa hostnya ini, Mbak? Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hormat Ibu Muyasarah MSI selaku Dewan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok KKN ITDR 26 yang ke-11 dan yang saya hormati Bapak Ahmad Mutahar MAG selaku narasumber webinar moderasi beragama kelompok KKN 26 dan tidak lupa yang saya hormati audiens yang telah bergabung pada webinar kami. Itu banyak langsung saja di sini saya akan membacakan tata tertib Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Dimulai webinar, mohon peserta memperhatikan tata tertib webinar sebagai berikut. 1. Peserta menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan supaya untuk mempermudah verifikasi saat tanya jawab dan absensi. 2. Peserta dimohon kondusif saat acara berlangsung, nonaktifkan mikrofon dan tetap on kamera ketika pemateri sedang menyampaikan materi dan hanya boleh on mikrofon ketika dipersilakan oleh moderator. 3. Untuk sesi tanya jawab ada 2 teknisnya sebagai berikut. A. Menulis di kolom chat, nantinya akan disampaikan oleh moderator. B. Secara langsung dengan mengaktifkan voice atau suara, dengan meminta izin bertanya kepada moderator, dan pada saat diizinkan bertanya, peserta harap memperkenalkan diri, nama, asal, instansi, atau lembaga. 4. Untuk link absen akan dibagikan pada saat acara webinar berlangsung. Ya, terima kasih. Sekarang memasuki sesi materi, saya akan serahkan kepada Mbak Moderator, yaitu Mbak Iis Nurbadriah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Udma. Apakah suara saya terjelas? Terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak Iis, suaranya nggak kedengaran. Cek, halo. Sudah? Ada? Sudah jelas atau belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera, selamat pagi dan semangat pagi.
Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan kelompok 26 KKN MITDR Win Wali Songo Semarang, Ibu Muyassarah MSI. Yang saya hormati narasumber webinar kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Ahmad Muthohar MAG selaku Lektor Kepala Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Win Wali Songo Semarang, serta para peserta yang mengikuti webinar ini yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya, Iis Nur Badriah, sebagai moderator untuk memandu acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 26 KKN MITDR 11 Win Wali Songo Semarang dengan mengusung tema Moderasi Beragama sebagai Upaya Menjaga Persatuan Bangsa. Yang sangat menarik para peserta webinar kali ini karena kita akan menampilkan narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Nah, untuk mengakhiri rasa penasaran para peserta, tanpa memperpanjang prakata, kita mulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muthohar MAG. Sebelum narasumber menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau, yaitu nama Ahmad Muthohar MAG, tempat tanggal lahir Demak 7 November 1969, jabatan saat ini Rektor Kepala, dan riwayat pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Wali Songo Semarang 1995, S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998. Begitulah CV singkat beliau. Tanpa memperpanjang prakata, kepada Bapak Ahmad Muthohar, waktu dan ruang virtual kami persilahkan sepenuhnya. Kepada Bapak Ahmad, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Muyassarah selaku dosen pembimbing lapangan KKN ke angkatan 26, dan tidak lupa para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini Anda ketemu saya. Saya mungkin ada yang kenal yang tidak ya, tampaknya karena saya ada. Sebentar, kok susah? Dengar suara saya enggak, Mbak atau Mas? Halo? Yap, Pak. Oke, saya lanjutkan. Putus-putus. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari kita bisa berjumpa lain dengan mengusung tema soal moderasi beragama yang tentu menjadi salah satu ikon Win Wali Songo Semarang, di mana diantaranya adalah selain Unity of Sciences, kemudian moderasi beragama dan satelit lagi kampus, gitu kan. Yang moderasi beragama sudah dibentuk semacam untuk kegiatan, yaitu RMB namanya, Rumah Moderasi Beragama, dan saya salah satu bagian dari unit tersebut. Selanjutnya, rahmat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, gitu kan. Sehingga hari ini kita akan bicarakan moderasi beragama, tentu terkait dengan masalah bagaimana kita beragama dan bagaimana kita mengapresiasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Baik, perlu Anda pahami bahwa sebelum kita bicarakan soal perilaku beragama, yang perlu kita ketahui adalah yang namanya orang berperilaku beragama itu ada 6 komponen sebetulnya kan. Ada 6 komponen sebetulnya. Nah, 6 komponen itu sebetulnya yang pertama yang seperti tulisan Kloppenstadt, bahwa yang pertama adalah soal kredo, yang kedua adalah terkait dengan ritual, yang ketiga adalah aspek sosial.
Kemudian selain itu ada 3 hal lain lagi, yaitu pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah penghayatan. Jadi keenam hal tersebut itu biasanya dimiliki oleh setiap orang beragama, termasuk kita sebagai beragama Islam seperti itu. Yang pertama yang saya jelaskan adalah soal credo. Credo itu keyakinan. Di dalam keyakinan mesti saya katakan setiap orang, setiap agama mesti punya truth claim. Truth claim itu adalah klaim kebenaran, benar sendiri gitu. Yang kedua adalah ada yang namanya ritual atau bahasa Indonesia sering kita katakan kebaktian. Kalau di dalam agama kita ya seperti rukun Islam yang 5 itulah, mulai sholat, zakat, haji, puasa, kemudian baca Al-Quran, yang kita bagi dengan beda makdo dan wir makdo. Yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu aspek perilaku hubungan kita dengan Allah, perilaku hubungan kita dengan orang lain, perilaku hubungan kita dengan diri sendiri, yang sering kita sebut sebagai akhlak. Nah, ketiga hal itu sebagai aspek utama, tetapi itu tidak bisa hidup tanpa, ya kan, tidak bisa kemudian kita ukur tanpa kelihatan di dalam satu pengetahuan. Setiap orang beragama mesti punya pengetahuan. Menurut teori, setiap orang yang agamanya pengetahuan semakin baik biasanya, itu semakin baik pula ketiga hal tadi. Kredonya baik, ritualnya baik, kemudian aspek sosial baik. Tapi tidak mesti, banyak juga orang yang ilmunya tinggi, tapi mungkin tidak menunjukkan perilakunya baik, tidak menunjukkan ritualnya meningkat, tidak seperti itu. Tapi umumnya begitu. Yang kedua, setiap orang itu mesti dalam beragama punya pengalaman, ya kan? Setiap orang mesti punya pengalaman. Pengalamannya macam-macam. Jangankan yang beda agama, yang seagama pun kadang-kadang berbeda pengalamannya. Contoh misalkan sama-sama kita beragama Islam, ya kan? Karena berlatar belakang pengalaman kadang berbeda, maka biasanya berbeda. Yang tradisi keagamanya misalkan seperti NO gitu kan, yang penuh misalkan ritual dengan tahlilan, kemudian ziarah kubur dan ritual-ritual yang lain. Sementara mohon maaf yang lain mungkin Muhammadiyah yang tidak ada yang namanya tahlilan, ada yang tradisi ziarah kubur dan sebagainya. Mesti pengalaman yang berbeda. Itu yang seagama loh, apalagi yang berbeda agama. Bahkan yang seagama pun, yang satu mazhab kadang ya berbeda pengalaman kita dalam melakukan sholat ataupun mungkin puasa atau zakat atau haji, ya kan? Pada bulan Ramadan misalkan ada orang mungkin pengalamannya senang gitu kan, wah sebenarnya lagi Ramadan. Tapi ada juga yang susah. Masuk setiap kemarin baru puasa, sekarang puasa lagi. Nah, itu kan pengalaman. Yang terakhir adalah penghayatan. Orang itu misalkan punya pengalaman, punya ilmu yang tinggi, tapi kalau menghayati agama itu rendah, dia mesti tidak akan terjamin yang namanya kurva meningkatnya, ya kan? Maka yang penting adalah penghayatan. Nah, inilah yang akan kita bicarakan sebetulnya. Maka dari yang saya bicarakan hari ini adalah dalam kerangka persatuan dan kebinekaan Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kaitannya moderasi beragama, perlu kita lihat dalam aspek yang pertama adalah pengalaman dan penghayatan. Pengalaman menunjukkan, ya kan? Pengalaman menunjukkan kalau kita misalkan hidup dalam pikiran-pikiran biasanya adalah radikal, ya kan? Kalau kita berpikiran radikal, itu akan menjadikan ekstremis. Kalau kita ekstremis, itu akan kita menjadikan yang namanya teroris. Kan begitu urutannya. Perlu diingat ya. Kalau orang berpikir radikal atau intoleransi gitu yang pertama, itu biasanya mengakibatkan orang itu ekstrem dia. Kalau sudah ekstrem itu biasa mengakibatkan berpikiran teroris. Teroris ini biasanya ya kan menjadi kelompok yang namanya jihadis kan begitu. Dengan bahasa orang-orang Barat kan namanya jihadis. Meskipun kita sendiri nggak percaya dengan istilah itulah. Nah, sementara orang yang biasanya berpikiran toleransi berdasarkan pengalaman dan penghayatan itu berbeda. Kalau orang yang toleran biasanya adalah berpikiran terbuka, ya kan? Maka biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang inklusif biasanya. Terbuka, bisa dikritik, ya kan? Memahami berbeda pendapat kan biasa, gitu kan? Menghargai pikiran orang lain, ya kan? Nah, meskipun nanti ada batasannya, yang namanya toleransi ada batasannya. Tidak kemudian yang namanya toleran itu bebas, enggak, ada batasannya. Ya kan? Kemudian kalau kita terbuka, luas, dinamis, biasanya begitu orang yang berpikir inklusif.
Maka dari itu dalam Islam itu biasanya yang pertama kali yang diajarkan adalah tentang bagaimana bersikap inklusif dalam agama. Yang pertama adalah terbuka. Kita terbuka. Islam itu sangat terbuka sebetulnya kan, terbuka kan. Orang itu kan biasa terbuka. Cara berpikir tidak kemudian harus hanya mengikuti gurunya, enggak. Itu terbuka. Berbeda dengan yang lain. Itu kita terbuka aja, jujur seperti itu. Yang kedua itu luas. Ya kan? Yang kedua itu luas. Luas kemudian dinamis begitu. Nah, kalau misalkan terbuka dan dinamis itu biasanya gini, orang lain berbeda pendapat, itu kita bisa maklumi, selama tidak ya kan mengganggu kebebasan orang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka mengatakan saya inklusif, kemudian mengantar terbuka, tapi tidak mau menerima keterbedaan ini, sama saja. Kadang-kadang kita itu kan sering menyampaikan slogan yang namanya inklusif gitu kan. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita itu eksklusif, gitu kan? Tidak menerima kelompok lain. Maka dari itu sering kita dengan menggunakan bahasa yang paling ringan adalah inklusif itu gambarnya ngomong begini, mengislamkan orang lain bisa kekurangan di dalam ibadah itu kita Islam. Selama mereka membaca syahadat, kemudian sholat 5 waktu, gitu kan? Bukan berarti kemudian kita tidak nahi mungkar ya, nahi mungkar juga, gitu. Selama mereka itu membaca syahadat ya kita katakan Islam. Berbeda yang orang yang eksklusif tidak begitu. Dia itu justru mengkafirkan orang. Jadi sesama Muslim pun kalau tidak sependapat dengan kelompoknya dianggap exclude, dikeluarkan. Itu loh. Sebenarnya begitu. Kemudian selain itu ajaran Islam itu sendiri perlu kita pahami. Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan kemudian kita mengedepankan yang namanya dengan cara kasar, kan? Tapi dengan cara apa? Dengan cara lembut. Dan saya kira cukup banyak lah ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita bersikap baik itu cukup banyak. Hadis ya cukup sangat banyak. Saya yang ambil salah satu hadis saja, Mas. Saya mengambil salah satu hadis saja. Nabi itu pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka dikirim ke Yaman untuk mengajarkan agama. Nabi menyampaikan begini ya kan, basyira wala tunafiro. Berilah kabar gembira mereka itu. Jangan ditakut-takuti. Nah, kalau menyampaikan orang lain itu diberikan reward, bukan punishment. Reward bukan punishment yang diajukan itu. Basyira wala tunafiro. Berikan kabar baik. Jadi kalau misalkan kalau kita mengajak orang lain, dan kemudian kita katakan kamu enggak, tetapi dengan bahasa yang halus, yang mereka bisa kemudian simpati ya kan, dan kemudian respect itu. Coba saja kalau andaikan misalkan Nusantara ini zaman dulu ketika Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara keras gitu, dengan cara pedang, saya yakin pengikutnya tidak banyak. Karena saya yakin sebelum Wali Songo datang ke Nusantara itu sudah ada para pendakwah datang ke sini. Tapi masih di pesisir-pesisir itu. Tapi masih banyak kan orang-orang Jawa pedalaman ini enggak Islam banyak. Wong itu kalau Anda baca sejarah Islam itu seabad ke-7 pun sudah ada makam Maimunah binti Fatiyah binti Maimun di Leran Lamongan itu. Itu abad ke-7 loh. Itu artinya apa? Sudah ada orang Islam di situ itu. Nah, begitu kemudian pada abad 13-14 terbentuklah yang namanya Wali Songo itu. Mereka menyebarkan Islam dengan cara asimilasi budaya, kemudian akulturasi budaya. Kemudian banyaklah masiflah orang-orang pada masuk Islam. Saya berikan contoh ketika orang-orang Islam datang di Demak itu kan. Saya berikan contoh seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan dia menyebarkan Islam dengan budaya. Ya kan, dengan cara membuat wayang. Nah, begitu masjid dibangun di Demak itu kecilkan. Nah, ketika Sunan Kalijogo itu setelah
membangun masjid dengan para wali yang lain, ya kan? Pertama kali apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo? Membuat pentas wayang di depan masjid. Nah, orang Jawa kan senang yang namanya kesenian kan, maka datanglah mereka berbondong-bondong. Tatkala mereka datang berbondong-bondong, itulah kemudian siapa yang mau nonton diwajibkan dengan cara cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Maksudnya wudhu, ya kan? Tidak boleh menonton, tapi harus dengan cara membaca apa? Kalimat syahadat dulu. Nah, dengan cara itu kemudian banyak orang masuk Islam. Itu kan dia menggunakan asimilasi budaya dan akulturasi budaya. Itu artinya terbuka kan? Jadi tidak kemudian mengajak orang kemudian mengeluarkan orang lain, justru mengajak orang lain masuk ke dalam dengan segala kekurangannya. Nanti pelan-pelan menjadi baik sendiri. Saya kira itu. Saya berikan contoh lagi misalkan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai kakeknya Mbah Hasyim itu asli orang Demak. Datang ke Jombang sana. Ketika membangun pertama kali pesantren sana itu tempatnya begal sana. Apa yang dilakukan? Ya kan? Ayahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang dilakukan adalah Mbah Hasyim itu dengan cara ayahnya Mbah Hasyim dengan cara apa? Mendekati para pemabuk itu, ya kan? Dengan cara diajak ke mereka terus lama-lama menjadi pusat penyebaran Islam di Jombang, ya kan? Padahal Jombang awalnya saat itu ada tempat-tempat gali dan sebagainya. Itulah salah satu cara, ya kan? Andaikan Islam disebarkan dengan yang lain, dengan pedang, saya kira enggak akan datang. Kemudian hadis Nabi yang kedua tadi saya lanjutkan lagi. Yassira wala tu'assira. Anda berdua berbuatlah mudah, jangan kemudian menyulitkan. Jadi mau masuk Islam aja harus sulit, harus macam enggak, gampang. Mau sholat saja harus sulit, hari ini itu enggak, gampang saja. Ya kan? Yang penting dia masuk Islam dulu kan begitu. Yang penting mereka mengabaikan dulu itu. Yang terakhir adalah wa tatawa'a wala tahtalifa. Kalian berdua saling menyayangi dan jangan kemudian berselisih pendapat yang mengakibatkan pertengkaran. Begitu kan? Nah, Islam inklusif juga begitu sebetulnya kan? Mengajak orang masuk dalam dengan cara baik-baik, kemudian saling menghargai, menghormati. Kan begitu. Saya kira dengan cara itu banyak orang masuk Islam kok. Sekarang ini banyak orang masuk bukan karena dengan kekerasan, enggak. Sama lihat aja. Di Abu Dhabi kan paling sekuler toh di Timur Tengah itu. Uni Emirat Arab itu salah satu negara Arab yang paling sekuler, paling modern. Tapi banyak orang yang masuk Islam lewat sana. Anda lihat aja di internet, banyak dari Abu Dhabi orang-orang Eropa, orang Amerika yang masuk Islam kerja di sana. Sangat sekuler di sana itu. Jangan dikira masih bagus di sini kok. Kalau sama nggak tahu, nggak pernah, nggak yakin datang aja ke sana. Nanti suatu kali kalau punya uang datang ke Abu Dhabi sana. Nah, lebih sekuler, ya kan? Di sana seperti itu, tapi banyak setiap tahun orang yang masuk buaya di sana itu. Gara-gara apa? Penampilan orang-orang di sana yang musuh betulan itu dengan cara apa? Santun. Nah, kalau kita misalkan menggunakan hal yang kurang santun ya nggak bisa, gitu kan? Oleh karena itu di dalam menyebarkan agama mengajak orang lain, di antara yang tadi itu ada 3 hal. Pertama adalah memberikan gambaran reward atau mengajak yang baik. Yang kedua adalah memudahkan, yang ketiga adalah saling menyayangi. Untuk selanjutnya adalah ciri Islam inklusif. Nah, ini sudah saya mantek juga kan. Islam inklusif biasanya ya kan menekankan pada nilai dasar Islam bukan kepada simbol-simbol belaka. Jadi misalkan simbol hanya kemudian dengan cara pakai peci, dengan cara pakai serban, berjenggot, itu hanya simbol kan. Tapi apakah salah? Tidak salah. Tidak salah sebetulnya. Tapi sebetulnya substansinya, bagaimana kita pakai peci supaya berlaku baik, gitu kan? Kemudian bagaimana Anda berjilbab supaya Anda berlaku baik. Bukan kemudian jilbab itu sebagai hanya sekedar identitas, tidak. Jilbab itu bukan sekedar identitas, tetapi harus menunjukkan sikap perilaku kita, kan begitu. Nah, yang kedua mengendaki interpretasi non-ortodoks terhadap kitab suci Al-Quran dan dogma Islam. Nah, memang gini, tampaknya memang kayak kalau kita melihat secara sekilas, tampaknya agak liberal. Tapi kita sebagai orang-orang UIN saya kira tahu bagaimana liberal dan tidak. Liberal itu kan sangat bebas. Yang pertama ada 3 ciri biasanya liberal itu. Satu adalah tidak sebuah kemapanan. Jadi dalil-dalil yang sudah dimaparkan oleh para ulama terdahulu ditendang. Ditabrak dia menggunakan cara berpikir sendiri. Yang kedua rasional, gitu kan.
Yang ketiga adalah membela kelompok minoritas. Biasanya begitu, yang ketiga. Nah, apakah kita kemudian terjun liberal, Pak? Enggak. Jadi gini, kita misalkan apa itu menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Islam, itu dengan cara kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Bukan berarti kemudian Al-Quran harus ikut zaman, tidak. Itu bagaimana kepandaian kita untuk menafsirkan. Yang ketiga adalah, ini tulisan saya agak kurang pas ya, yang kata skeptis. Ini dicoret, Mbak. Tadi saya ngopinya apa keliru saya. Yang ketiga adalah, para inklusivis Islam meyakini benar bahwa secara konsep Islamlah yang terbaik dan paling sempurna. Kita yakin kan, Islam ya'lu wa la yula'ale. Konsep Islam sangat baik. Yang menjadi tidak baik adalah, itu adalah Muslimnya kadang-kadang. Nah, kita pernah dikritik oleh orang-orang Barat kan. Pernah yang namanya Muhammad Abduh itu diskusi dengan Ernest Renan, tulisannya Renan, baca Renan, orang filsuf Prancis. Filsuf Prancis itu mengatakan bahwa yang namanya Islam betul, ya'lu wa la yula'ale. Mana buktinya orang-orang Islam itu bersikap bersih? Dan kemudian bersikap saling menghargai. Nah, Muhammad Abduh tidak bisa jawab, nggak bisa menunjukkan. Nah, mungkin terakhir baru kali ini kan sepanjang sejarah katakan loh, Madinah itu ditetapkan sebagai kota terbersih di dunia, mengalahkan yang namanya Singapura City kalah. Nah, untuk selanjutnya gitu kan, tapi kalau kita mau menunjukkan yang namanya kesempurnaannya, tentu ya kan bisa kita buktikan dengan karya nyata yang tercermin dalam aneka ragam kebaikan. Itulah kira-kira diantaranya. Lanjut, Mbak, di tag lagi. Dinaikkan lagi ininya apa itu? Dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi. Nah, dinaikkan lagi. Yang keempat. Oke, baik. Yang keempat. Oke, yang keempat menganjurkan prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka. Nah, biasanya gini, kalau kita itu bersetikan dengan orang lain, ya kan, biasanya, karena kadang kita salah paham, ya kan, untuk mengurai ketegangan seperti itu, kita buka yang namanya kan komunikasi, sehingga antara kita dengan orang lain itu kan komunikasi dibuka, kita tahu sama tahu. Saya berikan contoh yang paling gampang lah, Gus Dur itu pernah ngomong pada ketika sebelum jadi presiden ya, beliau itu pernah mengusulkan untuk membuka perwakilan diplomatik Israel gitu kan, supaya kita bisa memahami kebutuhan keadaan yang di sana. Tapi kalau kita tidak pernah ada keran komunikasi, ya tidak akan pernah yang namanya dialog. Oleh karena itu, keran komunikasi itu harus ada dialog. Yang kedua adalah toleransi. Tadi saya sampaikan, toleransi itu kemudian dibahas tidak. Toleransi ada batasnya. Saya sampaikan juga gini, kalau toleransi beragama dengan orang lain, ya kan, itu hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya aspek sosial. Tetapi kalau yang namanya toleransi kemudian dibilang wilayah ritual dan yakin tidak ada toleransi, ya toh? Saya berikan contoh seperti ini, misalnya keyakinan kita terhadap Allah, kemudian apakah kita kemudian meyakini seperti orang lain selain orang Islam? Ya kira tidak. Atau misalkan ritual sholat, sehari kita di gereja, sehari di masjid, ya tidak boleh. Maka saya sampaikan, kalau toleransi beragama dengan orang lain, tadi ukurannya di dalam aspek sosial saja. Tapi aspek kredo, aspek ritual tidak ada yang namanya toleransi. Bukan berarti kemudian kita berbeda keyakinan, berbeda dengan ritual, kemudian kita berperang, tidak. Maka dari itu kadang-kadang saya sampaikan begini, antar agama itu ada kesamaan di dalam unsur aspek sosial. Misalkan sama-sama kita adalah menolak mohon maaf, molimo. Setiap agama masih menolak molimo. Kalau ada agama yang mengajarkan di antara ada salah satu molimo, berarti bukan agama. Ya kan? Ini yang perlu Anda pahami. Jadi setiap agama sama, saling membantu satu sama lain di dalam setiap agama mengatakan baik. Tetapi kalau kemudian kita gibah sama orang lain, setiap agama mesti mengatakan jelek. Karena yang namanya agama dalam aspek Islam bersama. Tapi yang ritual sama keyakinan jelas berbeda.
Sekarang yang kita toleransi di dalam apa itu antar interagama. Misalkan kita berbeda pandangan dengan orang lain, itu mesti ada batasannya. Nah, kalau kita menggunakan ujaran usul fikih, yang perlu kita pahami kan gampang. Kalau misalkan yang berhubungan dengan ayat-ayat qot'i dan hadis mutawatir itu harus semua sama setiap orang muslim itu, tidak boleh beda. Nah, kalau misalnya kita berbeda pandangan menafsirkan di dalam ayat-ayat yang doni misalkan, yang pertama. Yang kedua adalah berbeda di dalam masalah hadis ahad, itu boleh kita toleransi. Saya berikan contoh yang paling gampang lah. Misalkan hadis-hadis yang terkait dengan apa itu tawasul. Hadis tawasul kan menggunakan hadis ahad. Mohon maaf, orang-orang yang apa itu berbeda pendapat dengan NU kan biasa mengatakan tawasul kan tidak benar. Karena dianggap syirik. Alasannya memang tidak boleh. Tetapi kalau misalkan orang punya hadisnya ada hadis tawasul itu. Nah, gitu kan? Itu karena apa? Di dalam hadis ahad. Nah, kalau di dalam perbedaan pendapat dengan hadis ahad itu biasa. Tidak kemudian kita menyalahkan. Gitu kan? Sebenarnya contoh sholat, misalnya takbir. Yang satu sampai gini. Nah, gitu kan? Biasa orang yang begitu. Yang lain begini. Ya, gitu. Nah, apakah salah? Lah sama-sama hadis ahad. Ya, kadang-kadang Nabi takbir seperti atas, seperti ini, seperti itu. Itu kan berbeda pendapat. Nah, kalau gitu kan itu yang toleransi, tidak kemudian kita menyalahkan. Selama mereka bisa ada dalil yang digunakan, ya kita terima. Tetapi kalau tidak ada dalil yang bisa digunakan, ya kita tolak. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah menolak prasangka. Jadi prejudice antar kelompok maupun interkelompok itu tidak boleh kita pelihara. Di dalam Islam pun dilarang kan yang namanya sudon, ya kan? Kalau ada sesuatu, ya harus fatabayanu, apa tabayun, klarifikasi. Dengan cara klarifikasi inilah kita akan bisa memahami. Tetapi kalau salah ya kita katakan salah, kalau benar ya kita katakan benar. Untuk selanjutnya yang kelima adalah menganjurkan prinsip-prinsip modern tentang demokratisasi, asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum dan lainnya. Jadi yang kelima adalah menganjurkan prinsip-prinsip modern tentang demokratisasi. Tapi begini saya sampaikan, demokratisasi ini adalah untuk kira-kira dua abad terakhir ini. Ini sebagai tren. Tapi saya tidak yakin misalkan sampai 1000 tahun yang akan datang kemudian orang akan menggunakan demokrasi, saya kira tidak. Oh, itu kan sesuai dengan karya filosofi bangsa. Nah, soal kedudukan hak asasi manusia sama. Tapi persamaan kedudukan hukum ya sama. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau wanita sama laki-laki apa harus sama? Seperti apa? Tidak. Selama kewajibannya berbeda, mesti haknya berbeda. Begitu. Itu yang perlu dipahami. Tetapi kalau haknya sama, kewajibannya sama, ya kewajibannya sama. Kewajibannya sama, haknya sama. Seperti Anda kuliah satu kelas kan kewajibannya sama. Sama-sama harus ada di kelas, sama-sama harus mengambil mata kuliah, sama-sama mengerjakan tugas. Kalau kewajibannya sama, mesti hak sama, dapat nilai A, B, C, ya bisa. Tetapi kalau misalkan kewajibannya berbeda, haknya harus berbeda. Kan begitu harusnya, itu yang adil. Lanjut Pak, dinaikkan lagi. Mbak Hos. Halo. Nah, oke. Oke, sekarang kita menuju menuju keberagaman inklusif. Yang pertama adalah harus ada adil dan berimbang. Apa itu adil dan apa itu berimbang, ya kan? Apabila seorang memiliki keluasan ilmu pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap arif dan bijaksana, tahan godaan sehingga bisa bersikap lurus tanpa beban. Serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, maka terwujud sikap adil dan berimbang. Jadi begini, soal penafsiran agama, orang lain bisa boleh menafsirkan asal menggunakan prosedur dan metode yang standar. Tetapi kalau misalkan menggunakan tafsir tidak menggunakan tafsir kemudian tidak kemudian standar ya mesti kita katakan salah gitu kan. Tetapi yang jelas harus standar itu adalah ada ukuran-ukurannya. Nah, gitu kan. Contoh misalkan ukurannya apa? Ya ukuran yang disepakati banyak orang misalnya. Kalau kita misalkan ngasih tafsir tentunya harus tahu yang namanya apa itu metode, kemudian masodir atau sumber maupun corak. Saya kira itu yang penting. Jadi prinsipnya adalah wujudnya adil dan berimbang. Kalau itu terjaga, saya kira dalam bingkai NKRI itu akan terjaga. Tetapi kalau misalkan tidak adil dan tidak berimbang, ini biasanya adalah saling curiga-mencurigai. Kalau sesama anak bangsa saling curiga-mencurigai, saya berpikir
tidak lama kemudian negara akan hancur kalau saling mencuri terus terusan. Itu sudah menjadi rumus dan teori. Lanjut, Mbak. Lanjut. Naikkan lagi, ya oke. Oke, sekarang model untuk moderasi beragama masyarakat Indonesia. Satu yang perlu Anda pahami adalah peran agama dalam masyarakat. Ya, dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, baik sebagai individu maupun sosial. Jadi kalau kita memandang agama dalam sosiologi, itu mesti mempunyai apa? Efek. Setiap keyakinan mempunyai efek perilaku. Contohnya apa? Banyak. Misalkan hubungan kita dengan orang lain. Karena keyakinan kita misalkan tidak boleh misalkan berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan pasangan istri, itu kan punya efek. Atau Anda memakai jilbab misalkan, itu kan punya efek kan? Ya kan? Jilbab itu kan ajaran agama, bukan sekedar hanya supaya cantik kan, enggak. Ada efeknya kan? Kalau Anda pakai jilbab, biasanya agak hati-hati kan gitu. Nah, dalam berperilaku. Nah, begitu juga hal yang lain, selain simbol-simbol itu. Kemudian yang kedua adalah perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam, ya kan? Yang didasarkan pada ajaran agama yang telah menginternalisasi. Tadi saya sampaikan bahwa penghayatan internalisasi. Bahwa kalau misalkan orang semakin menghayati agamanya, biasanya semakin perilakunya baik, biasanya. Ritualnya semakin banyak, keyakinannya semakin kuat. Itu yang penting. Yang jadi masalah selama ini adalah orang itu pintar, kemudian tidak menghayati yang namanya agamanya. Itu yang jadi masalah. Maka jangan kaget banyak orang misalkan pintar-pintar kemudian jadi kiai dan sebagainya kok perilaku tidak mencerminkan. Itu karena kurang penghayatan. Bukan tidak punya ilmu, tapi penghayatan kurang atau internalisasinya kurang. Kalau internalisasinya kurang, biasanya itu tadi itu, ya kan? Apa? Tidak sesuai dengan perilakunya. Nah, sekarang, Pak, kalau orang-orang misalnya kelompok ekstremis jadi teroris, Pak, betul, dia punya penghayatan tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik. Ini jadi masalah di situ itu. Maka harus diimbangi pengetahuan yang baik itu. Semakin pengetahuannya itu baik biasanya, itu semakin jendela terbuka di mana-mana. Jadi dia semakin toleran, gitu. Jadi tidak cukup orang itu kemudian bermodal dengan hero ataupun interaksi agama yang baik, ya kan, agama yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan. Maka dari itu kalau Anda kepingin menjadi orang yang baik, ya kan, yang pertama, pengetahuan agamanya lebih luas. Kemudian, internalisasi terhadap ajaran-ajaran agama yang rahmatan lil alamin, gitu kan. Yang saling menghargai, kita kedepankan, itu akan menjadi inklusif. Kemudian yang ketiga adalah, agama juga dipandang sebagai kepercayaan dan perilaku yang diusahakan oleh masyarakat untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang tidak diketahuinya. Nah, agama itu bisa memberikan solusi segala masalah. Jadi jangan dianggap yang bisa memecahkan masalah itu hanya sekedar satu, sains tidak. Ada hal yang tidak bisa dipecahkan oleh sains. Saya kira cukup banyak lah, ya kan? Yang tidak bisa dipecahkan oleh sains. Contohnya banyak seperti orang kesurupan itu mau dipecahkan dengan sains. Tidak bisa toh? Pakai ritual toh? Nah, itu salah satunya. Lain lagi banyak, misal berkat, ya kan? Jadi Indonesia ini bisa rekat menjadi NKRI itu karena apa itu hubungan antar kita dengan beragama itu. Hubungan kita dengan orang-orang lain, misalkan suku Jawa, suku Sunda, kemudian misalkan dari suku Bugis gitu kan di Makassar sana, itu kan merasa kita senasib. Karena apa? Seagama merasa gitu. Maka saya katakan agama itu bisa merekatkan, ya kan? Maka Emil Durkheim mengatakan yang keempat ini agama sebagai perekat sosial. Anda merasa senasib karena sama-sama di UIN dan sama-sama seagama lah gitu toh. Maka karena Indonesia adalah mayoritas Muslim, maka mereka lah yang sebetulnya merekatkan NKRI ini. Tapi kalau di dalam diri Muslim kemudian sikapnya adalah intoleransi, ya pecah. Maka justru orang-orang akan mewaspadai di sini adalah sama Muslim itu. Karena mayoritas di negeri ini adalah Muslim. Kecuali mayoritas kita itu bukan Muslim misalkan gitu kan. Mungkin ya orang akan berbeda. Tapi kalau mayoritas Muslim kemudian kok orang Muslim sendiri congkrah, ya NKRI akan menjadi ancaman begitu kan. Maka dari itu menurut saya yang namanya hubungan sosial kemudian agama itu bisa menjadi perangkat yang namanya NKRI. Lanjutkan Mbak. Lanjut lagi, Mbak Hos. Nah, oke.
Sekarang kita akan bicarakan agama sebagai perangkat sosial. Agama sangat baik sekali dalam hal pembinaan masyarakat menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah agama mengajarkan nilai yang benar dan baik untuk umatnya. Setiap agama kan begitu mengajarkan baik. Soal nanti perilakunya macam-macam. Apa ada agama kemudian mengajarkan untuk apa itu membunuh orang lain? Enggak. Kalau Islam misalkan ada yang jihad, itu adalah unsur keterpaksaan. Ya kan, perlu Anda pahami. Kalau kita misalkan apa itu di apa istilahnya ya, dijahili orang lain ya, mesti akan membalas begitu. Bukan kemudian Islam kemudian agama perang, enggak, saya kira enggak. Itu kan orang salah paham. Yang kedua adalah agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir. Nah, saya sampaikan, kita beragama, isinya adalah ketulusan. Tulus itu apa sih? Tulus itu murni dari hati, ikhlas itu loh. Maka ada hadis kan mengatakan apa itu kulun nasi halikun illal alim gitu kan. Setiap manusia nanti akan hancur. Ya kan? Terus kulun nasi halikun illal muslimun gitu kan. Setiap orang-orang apa itu setiap manusia akan hancur kecuali orang Islam. Wa kullul muslimin halikun itu kan illal alim. Setiap orang muslim pun nanti akan hancur. Nah, perilakunya maksudnya kecuali orang alim. Wa kullul alimin ya kan? Halikun illal mukhlisin gitu kan. Setiap orang alim pun akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah ketulusan. Anda beragama harus tulus isinya itu kan. Nah, seperti Anda kalau misalkan dengan pacar Anda itu kan mau ngantar, kemudian mau membantu mencarikan referensi buku, itu kan tulus kan? Apakah Anda kemudian hitung-hitungan? Kan enggak toh? Dalam beragama ya begitu, itu sebetulnya yang paling baik. Tapi kadang-kadang kan kita hitung-hitungan, bukan hanya Anda. Saya sendiri juga hitung-hitungan kadang-kadang kok. Dan Gusti Allah kok. Aku sholat tahajud itu kok ora dikabul-kabul ya. Nah, itu kan hitung-hitungan. Sebetulnya kan enggak boleh begitu. Ya kan? Oleh karena itu misalkan dalam beragama itu intinya adalah ketulusan. Kalau semua orang itu tulus dalam beragama, ya kan? Menghargai orang lain dan sebagainya. Itu akan terjadi yang namanya tali silaturahmi yang baik, hubungan yang baik. Yang ketiga adalah agama terfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya, sehingga antar sesama dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing. Setiap agama masih mengajarkan yang namanya apa itu saling menyayangi. Di dalam Islam saya kira cukup banyak, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum fattaqullaha gitu kan. Setiap orang-orang mukmin adalah bersaudara kan. Belum hadis mengatakan apa itu la yu'minu ahadukum mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan. Ya, misalkan fal yukrim jarahu fal yukrim dayfahu dan sebagainya gitu kan. Saya kira cukup banyak kan. Yang keempat adalah secara tidak langsung akan mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majmuk melalui ajaran-ajaran tersebut. Hal ini jalan dengan seruannya dalam Al-Quran yang bunyi, jika Allah mendaki, ia bisa menjadikan semua manusia menjadi satu bangsa. Jadi misi agama, Islam khususnya, itu rahmatan lil alamin. Jadi agama itu sebagai apa? Sebagai solusi. Mendorong tercapainya perdamaian. Bayangkan saja pada itu mungkin orang beragama kurang berat sih, berat. Tapi kalau sampai itu perang, ya kan, mengontrol dunia sekarang tidak di dalam Islam sendiri tidak sedikit ada yang mengabarkan yang namanya perdamaian. Apa kata Islam? Islam kan bisa kita artikan damai, sejahtera, ketaatan, berserah diri kan itu kan? Kata Islam itu loh. Kata Islam itu. Maka ada hadis mengatakan begini, al muslimuna apa itu? Man salimal muslimuna an yadi walisanihi, gitu kan? Apa Islamu kan? Apa sih Islam itu? Ya kan? Orang muslim itu maaf, al muslimu man salimal muslimuna an yadi walisanihi, gitu kan? Jadi orang Islam itu ya kan bisa memberikan orang lain merasa nyaman dari gangguan tangan dan ucapan. Kan sesuai dengan misinya itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu, saya kira tidak bisa.
Maka dari itu saya sampaikan, Indonesia itu akan bisa menjadi NKRI akan tetap ekstros selama kita mengedepankan yang namanya Islam moderat, ya kan? Islam yang mengedepankan yang mengedepankan rahmatal lil alamin, Islam yang mengedepankan yang inklusif, bukan eksklusif begitu. Kalau eksklusif otomatis mesti akan coba begitu. Karena keterjaminannya NKRI ya di pundak kita sendiri, bukan di pundak orang lain. Di pundak orang Islam. Selama orang Islam mengedepankan yang inklusif, kemudian toleran, kemudian apa itu rahmatal lil alamin, NKRI ini akan tetap eksis. Lanjutkan, Mbak. Dinaikkan lagi. Nah, hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama. Yang pertama adalah reinterpretasi atas doktrin agama atau doktrin yang sementara ini dijadikan dalil untuk bersikap eksklusif dan opresif, nah, gitu kan. Jadi dalil-dalil misalkan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap kemudian ditafsirkan kelompok-kelompok yang ekstrem itu, ya kita mulai menerjemahkan kembali, ya kan, sesuai dengan yang namanya tuntutan dan waktu dan masa, saya kira begitu, waktu dan zaman dan tempat. Maka dari itu kita memang terbuka, Islam selalu boleh diterjemahkan terus, gitu kan. Yang kedua adalah mendialogkan agama dengan gagasan modern. Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tentang multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman. Jadi dengan cara dialog, ya kan, dengan gagasan modern, artinya kita bisa menerima, maka mudah. Terus selama kita menolak, kita merasa akan ketinggalan, keterbelakangan, dan akhirnya kita merasa harus mempertahankan hidup terus. Dan itu biasanya. Tapi kalau kita bisa mendialogkan dengan zaman, Islam akan eksis. Tapi kalau memang soal pengikut, saya katakan Islam itu banyak. Diprediksi pada tahun 2050 saja itu hampir 30% dunia ini Muslim. Sekarang tercepat Islam perkembangannya. Hanya saja di negeri kita ini malah justru tidak. Saya tidak tahu itu. Di negeri ini sedikit perkembangannya agak lamban dibanding di negeri-negeri yang lain. Nah, itulah mungkin PR bagi kita. Apakah kita harus merubah sikap kita atau bagaimana kita harus menunjukkan Islam yang bisa rahmatal lil alamin, orang akan simpati dan masuk atau gimana gitu kan. Oke, selanjutnya lanjutin lagi, Mbak. Masih ada? Naikkan lagi, Mbak. Oke, yang pertama adalah perlu saya sampaikan konsep multikulturalisme di dalam Islam. Yang pertama toleransi. Tadi saya kira sudah banyak kan, ya toleransi kan. Dalam surat Al-Hujurat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah perdamaian. Islam berasal dari akar kata as-salam. Tadi saya sampaikan. Berarti perdamaian, Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi ini. Yang ketiga adalah keadilan. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Islam itu punya alan vital. Pertama adalah keadilan dan tauhid. Tauhid dan keadilan. Alan vital Islam di situ itu posisinya. Pertama tauhid, yang kedua keadilan. Jadi tidak sama dengan agama lain. Itulah keunikannya. Selama keadilan ini terjaga, ya kan, meskipun yang namanya keadilan ini beda-beda cara menerjemahkan, bisa kita artikan yang namanya tawazun, ada ataswiyah, dan kemudian yang salah diberikan punishment, yang benar diberikan reward, kan itu ada loh. Tapi perlu difahami seperti itu. Tapi yang jelas kata adil itu adalah secara lugawiyah adalah artinya tengah, berimbang, tidak berat kanan atau tidak berat kiri atau tidak kiri dan kanan, saya kira gitu. Lanjutkan lagi. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana gitu kan moderasi dalam keberagaman di Indonesia. Dalam melihat dan menyelesaikan suatu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan baik perbedaan agama maupun mazhab. Islam moderat mengedepankan sikap toleran, saling menghargai dan tetap meyakini keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat aksi yang anarkis begitu. Jadi dalam bersikap Islam moderat, ya kan. Nah, pendekatan yang digunakan ya kompromi. Kompromi bukan berarti mengalah, ya enggak. Saya kira kompromi berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Saya kira gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, wisdom. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penjelasan yang toleran, biasanya begitu. Karena ini yang pernah ditempuh oleh para wali songo. Saya berikan contoh misalkan ya kan banyak hal, ya kan banyak hal seperti kemudian orang-orang Jawa misalkan
seperti tidak boleh memotong pohon dan sebagainya. Saya kira cukup sering disampaikan oleh dosen-dosen filsafat kesatuan ilmu lah, saya kira gitu. Cukup banyak lah soal local wisdom itu, ya kan. Lanjut Pak, naikkan lagi, sudah hampir 1 jam, naikkan lagi sedikit, oke. Nah, ini sekedar contoh praktek moderasi Islam di Indonesia. Pertama adalah penguatan local wisdom. Tetapi apakah kemudian local wisdom kita tunjukkan hal yang mungkar? Ya, tentunya tidak. Yang local wisdom yang punya nilai manfaat, yang membantu gitu kan, antara satu dengan lain tidak menjadi kemungkaran. Tetapi kalau yang local wisdom, kalau kita anggap local wisdom seperti tradisi di Jawa misalkan Tayuban dan sebagainya, kemudian merusak tatanan, ya enggak. Atau mungkin dangdutan kan merusak atau ya kan, apa local wisdom enggak. Namanya local wisdom adalah kebijaksanaan lokal itu, yang kearifan lokal itu yang memberikan manfaat. Kalau yang tidak memberikan manfaat tentu tidak kita dukung, kan gitu. Selama memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada yang lain, keutuhan, kita dukung. Saya kira cukup banyak lah, misalkan permainan, kemudian kesenian dan sebagainya. Yang kedua adalah ada yang namanya Islam adaptif. Islam adaptif itu biasa kan, biasanya ada hal kegiatan yang baik kemudian dicarikan dalil. Saya kira cukup banyak lah. Mau contoh ya banyak lah. Seperti gini misalkan orang memperingati 4 bulanan atau 6 bulanan orang hamil itu kan kalau mencari dalil kan tidak ada. Tetapi kalau kemudian dicarikan dalil sendiri kan ada. Kenapa 4 bulanan orang-orang kemudian memberikan peringatan bayi masih di perut ibu, misalkan begitu. Itu karena apa? Selama 4 bulan itu berdasar hadis. Hadis itu kalau gitu 4 bulan itu 120 hari. Nah, 120 hari itulah dalam hadis dikatakan apa? Wa nufikha fihi ruh. Jadi di dalam diri manusia yang dari perut itu selama 4 bulan itu sudah ditiupkan roh. Nah, orang kalau ditiupkan roh itu ada kemungkinan hidup, maka disyukuri dengan cara apa? Tapatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah contoh hal lain lagi adalah misalkan Islam Nusantara yang sekarang itu banyak mulai muncul. Memang istilah itu hanya baru muncul sekarang, tapi sebetulnya praktek sudah lama. Prakteknya sudah lama sejak zaman Wali Songo lah, saya kira begitu. Kemudian kalau di luar Jawa misalkan ada asimilasi adat dan syarak di masyarakat Minang, saya kira masih hidup sekarang ini. Dan saya kira cukup yang lain cukup banyak lah. Inilah yang dapat saya sampaikan, sudah kira hampir 1 jam. Semoga ada bisa mendorong para mahasiswa untuk bertanya atau berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Haus. Silakan Mbak Haus, Mbak Lis. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mutahar yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Jadi dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, datang dengan lembut bukan dengan kekasaran. Islam juga inklusif, yaitu terbuka. Dengan tadi ciri-cirinya yang sudah disebutkan, yaitu menekankan nilai-nilai dasar Islam, bukan simbol belaka, membangun komunikasi untuk saling memahami, bertoleransi beragama di dalam aspek sosial, bukan dari aspek keyakinan dan ritual. Kemudian, Islam moderat juga melakukan pendekatan dengan kompromi atau berada di tengah-tengah, tidak saling menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Maka saya simpulkan yaitu fal khairul umur awasatuha. Perkara yang baik biasanya ialah yang pertengahan. Seperti itu. Nah, kemudian acara sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 4 penanya. Ya, saya buka dulu. Yang pertama adalah dari saudara Lutfi Ihsanuddin, Visip Win Wali Songo. Pertanyaannya yaitu, apa sih fungsi moderasi beragama dalam perguruan tinggi sebagai upaya pemersatu bangsa? Setahu saya, moderasi lebih urgen bagi negara pluralisme seperti Indonesia ini. Terima kasih.
kepada Bapak Ahmad Mutahar. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, dulu ya. Tadi terkait dengan masalah yang namanya beragama bagi UIN. Oke, perlu Anda pahami bahwa selain lembaga pendidikan Islam di Indonesia, selain pada pesantren dan madrasah, ada yang namanya perguruan tinggi. Yang mengambil kebijakan, kemudian menjadi pejabat rata-rata itu alumni perguruan tinggi. Ya ada sebagian misalkan dari pesantren ada. Kemudian pesantren, kemudian mereka jadi anggota DPR, dan kemudian menjadi politisi, dan kemudian menjadi pejabat ada, tapi sedikit. Yang paling banyak mewarnai adalah itu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi Islam inilah kemudian, ya kan, ditekankan untuk bisa bersikap moderat dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Nah, kenyataannya Islam sendiri kan juga moderat. Islam itu kan, Islam yang moderat itu Islam, bukan kemudian Islam ada paham rendah. Islam sebenarnya moderat itu, karena sesuai dengan namanya, damai. Maka urgensinya adalah seperti misalkan untuk menekankan kepada para mahasiswa dan para dosen untuk selalu bersikap moderat, karena mereka inilah yang diharapkan untuk merubah masa depan bangsa, dan mahasiswa inilah sebagai garda terdepan nantinya kan begitu. Kalau misalkan kita hanya mengharapkan dari misalkan pesantren, sedikit sekali karena pesantren disiapkan untuk mereka supaya hidup bermasyarakat, setelah pulang kembali kan gitu. Tidak disiapkan menjadi generasi pemimpin bangsa. Yang paling banyak yang disiapkan menjadi pemimpin bangsa adalah di perguruan tinggi. Meskipun kita tidak menafikan pesantren juga menyiapkan kan, nah, tapi yang paling banyak itu dari perguruan tinggi. Nah, buktinya banyak orang kalau menjadi anggota DPR harus S1, misalkan yang sekarang ini. Kalau mau menjadi pejabat tentunya harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi kan begitu. Nah, itulah sampai itu sebagai mahasiswa itu sebagai agen-agen yang namanya agen agen perubahan bangsa, agen perubahan masyarakat, dan diharapkan bisa menjaga keutuhan NKRI ini. Maka saya katakan di perguruan tinggi sangat penting, gitu kan? Tidak seperti di yang lain-lain. Meskipun nanti misalnya kalau Anda yang terutama di pendidikan, apalagi saya kira cukup banyak kan yang menjadi guru gitu kan, bukan hanya dari FETK, itu kan di sana Anda diharapkan menjadi perubahan agen perubahan masyarakat. Nah, ketika Anda menyebarkan Islam yang moderat itulah tentunya akan diterima oleh masyarakat melalui pintu-pintu lembaga pendidikan. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara, nanti bisa dilanjutkan lagi. Itu Mbak Lis saya sampaikan. Monggo yang lain. Oke, Pak. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara Zara Zahrul Anam, PH UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaannya, kenapa orang yang berpendidikan sekalipun bisa tercuci otaknya sehingga dia menjadi golongan orang yang radikal hingga teroris? Terima kasih. Silakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Begini sebetulnya, perlu Anda pahami. Orang itu kadang-kadang awalnya kurang pengetahuan agamanya. Ya kan? Pengetahuan agamanya sudah kurang gitu kan. Begitu pengetahuan agamanya itu kurang, kemudian punya giroh tinggi, semangat tinggi, maka dia tiba-tiba kemudian ya semangatnya muncul, tapi pengetahuannya rendah. Ya kalau punya semangat tinggi, kemudian pengetahuan agamanya rendah, biasanya menjadi yang namanya radikal, karena biasanya begitu. Tapi dalam penelitian saya dan kawan-kawan sebetulnya, mahasiswa ataupun mungkin dosen mungkin itu sebetulnya sudah tertanam ketika sudah di sekolah di SLTA sebetulnya kan. Jadi di SLTA itu kebanyakan awalnya mereka itu kan bukan dari pesantren ya kan, tapi bisa jadi mungkin dari sekolah umum, kemudian setelah itu cadar dan mendampingi kegiatan rofis itu justru bukan gurunya, tapi misalkan dari para mahasiswa di perguruan tinggi umum mendampingi mereka tanpa semangat gurunya. Nah biasanya itulah kemudian mereka jadi cuci otaknya. Sampai kuliah pun sama, akhirnya masih meyakini gurunya yang dari luar seniornya di luar gurunya tadi dibawa sampai menjadi mahasiswa. Ya kemudian setelah menjadi mahasiswa, mereka sudah punya nilai sebetulnya, maka susah diubah. Nah itulah biasanya mudah dicuci otaknya. Maka dulu saya sampaikan bahwa kalau mau tidak mudah dicuci otaknya, belajar yang banyak dengan guru yang betul-betul bisa dipegangi lah. Nah, saya kira cukup banyak seperti kalau di Cirebon ada
Buya Yahya misalnya begitu kan. Kalau di Banten ada Bumi Muhtadi dan sebagainya. Di Jawa Tengah cukup banyak. Maka dari itu begini, belajar agama menurut saya itu butuh silsilah guru, bukan hanya membaca YouTube atau membaca dari yang namanya yang namanya blog gitu kan. Berbeda dengan yang lain, belajar agama harus punya guru. Maka ciri khas Islam sebetulnya rantai penyebaran agama, transmisi agama itu punya guru, punya silsilah. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kanjeng Nabi. Tapi kalau kita hanya membaca blog, salah interpretasi atau salah penafsiran, kemudian tiba-tiba kita menafsirnya berbeda, nah itulah mudah dicuci otaknya biasanya. Dan saya kira sekarang cukup banyak seperti itu, kasus seperti itu. Maka dari itu menurut saya yang paling baik adalah belajar pada guru yang sudah terkenal baik perilaku, cara berpikirnya, gitu. Dan tidak ke kiri-kirian. Saya kira itu. Nah, tapi kalau misalkan di UIN, ya kan, UIN secara umum, saya jamin UIN jarang yang kemudian menjadi radikal. Andai kan ada itu mungkin dibawa dari yang namanya ketika mereka SLTA. Tidak kemudian tiba-tiba menjadi semester 1, terus kemudian tiba-tiba menjadi radikal, enggak. Kalau ada anak semester 1, 2, 3, 4 radikal, itu dari dulu, dari SLTA-nya dibawa dari situ. Tapi nanti kemudian kalau mereka mau dialog dan terhubung dengan orang lain, dia akan semakin moderat. Biasanya begitu. Saya punya pengalaman banyak dengan para mahasiswa saya. Tahun-tahun awal saya pernah menjumpai mahasiswa saya di kelas saya itu pakai niqab, pakai cadar itu loh. Bukan sekarang pakai masker, bukan. Saya sederhana secara berpikir, kalau Anda mau kuliah dengan saya, silakan dibuka. Karena apa? Bukan masalah soal keyakinan. Saya sampaikan bahwa yang namanya pakai cadar itu adalah saya tidak mengenal Anda. Saya takut kalau nanti di akhir ditanya, ya kan? Apakah betul itu murid sampean? Itu tanya malaikat, saya tidak dijawab, saya tidak kenal. Gitu. Itu kan alasan saya sederhana. Tapi akhirnya dia mau buka juga. Akhirnya. Yang kedua alasan saya sederhana, kalau ujian. Nah kan ujian sekarang kan, yang dulu kan offline, sekarang kan online kan. Ujian, kalau Anda pakai cadar, saya tidak tahu apakah Anda pakai jokir, tidak. Nah, kalau pakai jokir, saya akan rugi. Maka dari itu buka saja supaya saya akan sama Anda. Kenapa demikian? Loh, kan gini, soal cadar ataupun niqab, saya sampaikan itu hukumnya adalah sunnah. Ada yang mewajibkan, ada yang memubahkan. Maka di tengah-tengahnya adalah sunnah. Dalam usul fikih dikatakan yang namanya al-khuruju minal ikhtilaf mustahabah. Keluar daripada perbedaan pendapat itu adalah mustahab sunnah. Jadi Anda tidak pakai niqab itu dalam kerangka untuk menjaga tadi di tengah-tengah itu. Bukan menjadi kemudian tidak pakai niqab itu menjadi dosa, enggak. Atau sebaliknya. Saya kira itu. Toh di dalam sholat dianjurkan Anda buka muka. Kecuali sekarang ini karena itu ada alasan pandemi. Saya kira itu Mas ya, maaf. Mas Syahrul Anam, saya kira itu jawaban saya. Jadi tujuan otak saya kira begini, garis-garis besar adalah selama Anda membaca pengetahuan agama yang tinggi, saya kira tidak mudah menjadi disusupi orang. Tapi selama pengetahuan agama kita rendah dan kemudian giro kita tinggi, mudah disusupi pikiran-pikirannya radikal. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, ada yang lain, Mbak? Ya, ada Pak. Pertanyaan ketiga yaitu dari Saudara Ahmad Lutfi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara mengatasi problematika moderasi beragama, khususnya di negara kita sendiri Indonesia? Contoh kecilnya, permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi seperti gerakan Islam garis keras, atau yang biasa disebut dengan gerakan radikalisme. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Saya jawab gini, karena kita adalah menjadi akademisi, tidak mungkin kita menggunakan yang namanya merespon dengan cara keras, enggak, ya kan? Ya paling gampang menurut saya menebarkan Islam damai, Islam moderat itu, ya kan? Kalau kita menebarkan mulai yang namanya dari perguruan tinggi, kemudian dari pesantren, kemudian dari calon-calon guru itu, kemudian nanti jadi guru di SLTA, jadi guru di Aliyah, saya kira semakin berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencoba menulis, ya kan, di dunia maya gitu kan, sebanyak mungkin dengan cara mengedepankan yang namanya Islam moderat. Semakin banyak orang baca, semakin banyak orang akan mungkin mempunyai pengetahuan baru gitu kan. Karena begini, di era milenial ini, anak-anak yang lahir tahun 2000-an lah, di atas 2000, seperti Anda sekalian, di atas 2000. Itu rata-rata adalah mereka itu mencari informasi kan lewat internet.
Maka dari itu kelompok-kelompok moderasi seharusnya paling banyak itu harus punya tulisan di internet, YouTube dan sebagainya begitu. Itu bisa dikonsumsi orang. Maka dulu ketika saya sampaikan juga, sebelum orang-orang, mohon maaf ya, teman-teman dari kelompok moderat itu banyak di YouTube, itu banyak lagi teman-teman yang di kelompok garis keras itu menulis di YouTube, menyampaikan ide di YouTube dan menulis di beberapa blog. Nah, orang-orang yang apa itu yang kelas menengah ke atas biasanya, itu kan mereka malas mencari guru sendiri kan. Akhirnya mereka belajar agama menggunakan internet. Nah, maka dari itu yang kedua saya sampaikan bahwa cara menyebarkan Islam dengan cara selain dengan cara apa itu diadakan beberapa pesantren maupun perguruan tinggi, ya kan? Ya tentu kita harus menggunakan digital juga, yang menggunakan dunia maya. Dengan cara itu apa? Semakin banyak kampanye, semakin orang akan moderat. Begitu caranya, salah satunya. Nah kemudian mungkin gini, kita perlu dialog terbuka. Mungkin perlu beberapa orang yang mantan-mantan teroris dan sebagainya itu bisa kalau sudah kembali ke apa itu ke Islam sesungguhnya gitu kan, itu kan bisa disampaikan lewat YouTube dan sebagainya. Saya kira cukup banyak lah, seperti Ali Imron yang saudarinya apa itu Amrozi itu kan sering sekarang. Itu bukan berarti dia menjadi agenda, dia terbuka saja. Ada kesadaran baru begitu. Saya kira itu penting karena apa? Dengan cara banyak kampanye, saya kira akan semakin banyak moderat itu kan. Dan kalau kita mau jujur saja, andai kan negeri ini yang kemudian congkrah, kemudian berperang itu yang rugi kita sendiri. Yang rugi orang Islam, bukan orang lain, ya kan? Orang yang tepuk tangan saja, kita rugi. Karena apa? Kita lihat Islam di Indonesia itu paling banyak di dunia ini. Untuk tahun ini loh. Tapi tahun 2050 nanti paling banyak di India sama Pakistan mungkin. Banyaknya bukan karena mereka masuk surga, tapi karena penduduknya Islam semakin meningkat di sana. Sekarang di Pakistan itu hampir 170 juta. Kita kan 220 jutaan ya. Maaf, 230 juta yang muslim itu kan. Di India juga sama, hampir 200 juta sekarang ini. Tapi tahun 2050 nanti kita akan disalib mereka. Tapi mereka meskipun mayoritas muslim di dunia, tapi tidak mayoritas negerinya. Nah, kalau tidak kemudian sekarang kita kampanye yang namanya udah beragama, kemudian kita congkrah, kita hancur, rusak, ya kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Justru yang kasihan adalah anak cucu kita, gitu loh. Saya kira itu. Saya kira itu Mas yang saya sampaikan ya. Jadi perlu kampanye besar-besaran saya kira. Karena porsi kita ada porsi akademisi, gitu kan. Bukan pengambil kebijakan. Nah, soal pengambil kebijakan urusan pemerintah gitu kan. Misalkan di antara menerbitkan undang-undang dengan cara kemudian pendekatan ekonomi, yang justru pendekatan ekonomi ini yang penting gitu kan. Karena yang ada beberapa orang karena ikut itu karena apa? Kepentingan ekonomi. Tapi ada juga misalkan karena mungkin dia sudah mencari kekuasaan. Seperti teman-teman dulu yang dikirim ke ISIS itu kan karena apa? Kepentingan ekonomi kan, ada banyak dokter dan sebagainya dikirim ke sana ya. Itu karena mereka tertarik gaji. Begitu sampai sana mereka kecewa, pulang lagi gitu kan. Nah, itu kan salah satunya. Maka dari itu semakin ekonomi itu baik dan ekonomi itu adil ya, saya kira sel-sel seperti terorisme akan berkurang dengan saya. Oke, Mbak, lanjut. Pertanyaan terakhir yaitu dari Saudara Adi Riza Fadlan dari Win Bandung. Ya, pertanyaannya, kita mengetahui bahwa sifat radikal akan memicu ekstremisasi paham, sehingga di zaman sekarang ini, paham seolah-olah membentuk suatu paradigma yang berpusat timur tengah sana. Di lain hal, banyak pelajar Indonesia yang belajar di sana, sehingga sudah banyak yang pulang ke Indonesia dan membawa paham baru yang lebih intoleran. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi paradigma baru tersebut dalam sudut pandang moderasi beragama, dan sebutkan langkah konkretnya. Baik. Yang perlu Anda pahami adalah di Timur Tengah tidak seperti yang digambarkan orang-orang di Indonesia. Karena kita salah paham. Kadang-kadang itu. Di Timur Tengah orang sekuler cukup banyak, Mbak. Orang sekuler cukup banyak. Kalau Anda yakin datang aja ke Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu sekuler. Jadi jangan Anda kira seperti di Masjidil Haram. Ya kan? Ya kadang-kadang kita sendiri itu memahami seolah-olah Islam itu Arab. Enggak, Islam bukan hanya untuk Arab, tapi untuk seluruh bangsa. Jadi perlu kita bedakan mana budaya Arab dan mana yang namanya Islam sendiri. Memang sikap Islam terhadap budaya itu ada yang diterima dan yang ditolak. Yang diterima itu adalah selama tidak bertentangan pada prinsip Islam.
ya kan, pada akidah pokok itu akan diterima. Tetapi kalau misalkan bertentangan dengan akidah pokok ya ditolak. Nah, kemudian misalkan cara berpakaian, apa kemudian kita berpakaian pakai apa itu jubah seperti itu, kemudian kita merasa yang paling Islam, ya tidak juga. Itu yang jadi masalah. Nah, begini kalau kita melihat sejarah di Wahabi gitu kan. Wahabi itu kan muncul ya kan pada abad 18 kan. Akhir 18 atau 19 awal gitu kan. Sampai kemudian berkolaborasi, kemudian menjadi kerajaan Arab Saudi, ya kan. Satu-satu negeri ini yang menggunakan nama suku itu ya hanya kerajaan Arab Saudi itu. Sampai kemudian negara tidak ada. Apa ada nama kerajaan atas nama suku? Ya di Arab Saudi itu. Yang lain tidak ada. Nah, ketika Arab Saudi itu muncul pada tahun 35, kemudian setelah itu punya kekuatan ekonomi minyak ya kan. Itu mulai tahun berapa ya minyak? 68, 70-an lah. Sangat besar, akhirnya dengan cara itu mereka juga menyebarkan paham-paham Wahabi. Tapi sebetulnya paham Wahabi sendiri itu kan tidak kemudian tidak boleh menurut dengan negara. Tapi nyatanya sapuan di Indonesia seluruh pikir seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah mereka telah jadi pengaruh Wahabi. Karena yang dibahaskan beda. Itu biasanya agak radikal, agak kuat bentukan, dia menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dari dunia. Ya dalam beberapa hal mungkin memberikan positif, tapi hal-hal lain tidak bisa gitu. Karena mereka tidak menggunakan yang namanya menggunakan cara berprinsip yang namanya Islam komprehensif kan, cara mengajinya begitu kan. Jadi begini dia masih menggunakan cara berpikir seperti yang disampaikan oleh Wahab sampai Muhammad bin Abdul Wahab. Nah kemudian kalau kita sekarang ini saya sampaikan di gerakan Arab Saudi yang baru ini loh, kira-kira 2 tahun terakhir ini mulai Arab Saudi digagas Islam moderat. Karena mereka kalau tidak menggagas segala tidak bisa eksis. Ya kan? Sama aja buka di beberapa informasi internet. Jadi di Arab Saudi itulah sekarang ini mulai ada gerakan yang menarik sama moderat. Dulu yang wanita misalkan tidak boleh bekerja, sekarang banyak wanita bekerja misalnya di pabrik. Oh, ada yakin datang aja ke Dahran. Saya punya teman di Dahran juga yang kerja di sana itu kan. Ini banyak wanita kerja di pabrik. Tetangga saya itu ada kerja di Bumi, itu di beberapa provinsi perempuan juga kerja di pabrik. Jadi ada jangan mengira bahwa yang perempuan diarti cuma yang jawabnya cukup banyak seperti kita. Nah, saya kan begini, apa itu sebagai sebuah itu kita tidak bisa menolak, tapi harus ada solusi. Nah, sekarang Anda bertanya, ya kan? Bagaimana menghadapi paradigma yang mengatakan bahwa yang alumni Timur Tengah kemudian radikal? Saya kira tidak semuanya, kecuali beberapa hal, ya kan? Kecuali itu pun sekarang mulai berkurang. Mungkin Anda baca YouTube seperti beberapa tokoh lah, gitu kan? Yang sering di YouTube. Tapi YouTube yang sekarang dikontrol oleh seperti Gus Bah, kemudian Buya Saifuddin yang dari Aceh itu, saya kira cukup banyak, ya kan? Kemudian ya itu yang dari Jawa Timur saya lupa itu Ki Idrus Romli itu kan sering berdebat dengan Firanda gitu kan. Nah, itu kan cukup banyak sekarang terbuka. Gitu kan. Nah, maka dari itu menurut saya gini, langkah pertama kali ya tadi dialog terbuka itu. Langkah pertama yang kita sampaikan adalah dialog terbuka. Bisa diundang. Kalau perlu UI mengundang tidak apa-apa, mengundang 2 kelompok. Nanti dilihat. Ya kan? Tapi harus ada pakar yang bisa memberikan solusi, tidak kemudian kita saling otot gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dialog bukan terbuka, bisa saling YouTube. Nah, biasa gitu kan. Terbuka dengan YouTube itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan cara tulisan, karena kita akademisi, gitu kan. Yang keempat adalah kita menghidupkan kembali yang namanya TPQ, gitu kan. Karena modelnya mereka itu untuk halakoh, terutama di perumahan-perumahan kelas menengah. Nah, sekarang ada fenomena baru juga, gitu kan. Di desa ada. Di desa khusus tertentu, ya kan. Mereka membuat bentuk seperti koperasi, begitu kan. Orang lain itu boleh membeli, tapi tidak boleh menjual di situ. Tapi mereka tidak mau membeli di tempat orang lain dengan cara itu. Itu di Padang sudah mulai ada, kan? Kemudian di Jawa ini di Banjarnegara mungkin ada. Saya kira itu. Saya kira itulah langkah konkretnya. Pertama saya ulangi lagi bagi akademisi pertama adalah
mengundang dialog terbuka, yang dihadiri banyak kelompok, ya kan? Kita harus terbuka. Karena cirinya orang inklusif itu adalah terbuka dan bisa kritik gitu. Adu dalil silakan aja, selama apa? Tidak main tangan, kalau mainnya nggak bisa. Yang kedua bisa menggunakan dialog di YouTube biasanya, ya kan? Yang ketiga adalah tadi pengajian-pengajian majelis taklim itu harus didukung kembali. Yang keempat adalah perlu saya sampaikan, langkah konkretnya adalah untuk mengikis gitu kan. Itu harus memang orang-orang Islam kelompok tradisional yang selama ini berjalan di Nusantara. Itu harus bisa memberikan warna baru. Nah, kalau tidak bisa memberikan warna baru, mereka akan lari. Maka wajar kalau PMI itu mulai berkurang, hanya itu. Karena apa? Tidak bisa memberikan warna baru cara berpikirnya gitu kan. Akhirnya mereka mencari yang lain gitu. Itu sangat penting menurut saya tadi itu, berikan refreshment cara berpikir itu kan. Bukan sekedar hanya berkuar-kuar, hanya dimunda. Coba diberikan tawaran baru yang menarik, mereka akan lebih suka. Yang terakhir tawaran saya gampang, nah, ekonomi, ya kan? Selama ekonomi itu baik, orang itu tidak mudah tergoda. Gitu aja. Selama ekonomi itu baik, tidak mudah tergoda. Lupa tidak Pak, seperti yang teman-teman pengajian seperti contoh yang agak garang-garang misalkan. Nah, biarin aja nanti kalau misalkan orang itu tidak tertarik, tidak akan misalkan. Toh yang saya kira yang tidak garang cukup banyak lah, saya kira. Seperti Anda bisa membaca misalkan Adi Hidayat yang cukup baik kan. Selain Gus Bah, nah kalau Gus Bah itu kan memang alumni produk dalam negeri ya. Kalau Gus Bah itu alumni produk dalam negeri murni, tidak ada dia di Timur Tengah, tapi bagus dia. Oh dia kakak angkatan saya 2 tingkat, saya kelas 2, dia kelas 1 aliyah. Saya kelas 2 sanawiyah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya kan? Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Saya kembalikan kepada Mbak Is, silakan Mbak Lis. Ya Pak, sudah pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan jawaban-jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta yang telah bertanya. Alhamdulillah narasumber kita telah menyampaikan materi yang terkait dengan moderasi beragama sebagai upaya menjaga persatuan bangsa. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan beberapa kesimpulan, yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat kita ulas jawabannya bahwa perguruan tinggi, fungsi moderasi beragama dalam perguruan tinggi yaitu kita mahasiswa adalah agen di masa depan untuk bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih moderat. Kemudian bagaimana orang yang berpendidikan bisa tercuci otaknya dan menjadi radikal hingga teroris. Nah, orang yang berpendidikan tersebut berarti kurang pengetahuan agamanya, sedangkan semangatnya sangat tinggi. Oleh karena itu, ia bisa menjadi sangat radikal. Kemudian, cara mengatasi problematika moderasi beragama yaitu bisa menebarkan Islam adalah rahmatan lil alamin atau mencintai kedamaian. Jadi kita juga bisa menulis di media sosial bahwa Islam adalah toleransi atau moderat ya. Jadi dapat saya simpulkan dengan kutipan dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator berharap semoga webinar ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ucapan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ini. Saya Iis Nur Badriah selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya sebelum Untuk penutup, acara saya kembalikan kepada MC, silahkan kepada Mbak Udma. ya terima kasih Mbak Iis. Untuk sebelum penutup, saya mohon untuk Ibu Muyasaroh selaku DPL kami memberi sambutan sekaligus salam penutup di akhir acara. Untuk Ibu Muyasaroh dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati narasumber Bapak Ahmad Mutahar, terima kasih. Semoga menjadi amal pahala Bapak yang bersedia direpotkan oleh mahasiswa saya KKN kelompok 26. Terima kasih peserta webinar yang dari berbagai penjuru yang siap menerima ilmu dari narasumber kita. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak saya, mahasiswa saya, untuk menjadikan bekal kelak menjadi anggota masyarakat, karena di tengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi konflik intoleran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Sebetulnya agama itu sudah moderasi. Yang perlu dimoderasi adalah pemeluk atau manusianya yang mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Saya cukupkan dan banyak terima kasih. Saya tutup acara webinar ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup, dimohon Waalaikumsalam. seluruh peserta on kamera untuk sesi foto bersama. Sudah Mbak Nima? Ya. Sudah, Pak? Ya. Oke, saya live ya. Saya mau rapat dosen masalahnya. Terima Ya, Pak. kasih. Mohon maaf pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta dan Ibu Muyasaroh yang telah mendampingi kami. Ya, saya sebagai pembawa acara di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya, Mbak ya. Nggih, Bu, nggih. Nih, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah.